Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas materi kedua untuk mata kuliah konsep dasar matematika, yaitu terkait bilangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis bilangan, di mana untuk jenis bilangan sendiri itu terdiri dari beberapa jenis bilangan. Yang pertama itu adalah bilangan kompleks, ya. Di sini ada bilangan kompleks. Setelah itu ada bilangan imajiner. Jadi bilangan kompleks itu terdiri dari bilangan imajiner dan bilangan real. Sementara bilangan real itu sendiri itu terdiri dari bilangan rasional dan bilangan irasional. Nah, di sini untuk bilangan rasional itu dibagi lagi kepada dua, yaitu bilangan pecahan dan bilangan bulat. Sementara untuk bilangan bulat sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu bilangan cacah dan bilangan negatif. Sementara untuk bilangan cacah sendiri itu dibagi ke dalam dua bilangan, yaitu bilangan 0 dan bilangan asli. Dan terakhir untuk bilangan asli sendiri dibagi kepada dua bilangan, yaitu bilangan komposit dan bilangan prima. Mungkin di sini sudah tidak asing lagi ya terkait bilangan-bilangan. Mungkin yang biasa kita dengar atau yang biasa kita pelajari yaitu terkait bilangan real, bilangan bulat, pecahan, cacah, asli, dan prima. Seperti itu. Jadi di sini saya akan jelaskan satu persatu mengenai apa definisi dari bilangan-bilangan ini dan beserta contoh-contohnya. Oke. Yang pertama adalah bilangan kompleks. Bilangan kompleks sendiri yaitu bilangan yang terdiri atau terbentuk dari bilangan real dan bilangan imajiner. Bilangan kompleks biasanya disimbolkan dengan Z sama dengan A plus BI atau sama dengan X plus YI. Itu simbol dari bilangan kompleks. Oke, contohnya ya. Nah, di sini karena dia merupakan gabungan atau bilangan yang terbentuk dari bilangan real dan bilangan imajiner, maka terlebih dahulu kita bahas bilangan real itu seperti apa dan bilangan imajiner itu seperti apa. Jadi di sini bilangan kompleks itu penjumlahan antara bilangan real dan bilangan imajiner, seperti itu ya. Oke. Sebagai contoh, sekarang di sini kita masuk ke bilangan imajiner terlebih dahulu. Jadi bilangan imajiner itu atau biasa disebut bilangan khayal, merupakan bilangan yang mempunyai sifat I kuadrat itu sama dengan negatif 1. Jadi pangkat dari sebuah bilangannya itu adalah negatif 1, seperti itu. Contoh, kita punya kalau misalnya akar 4 sudah kita tahu ya bahwa akar 4 itu nilainya adalah plus minus 2. Kenapa plus minus 2? Karena akar 4 itu sendiri itu sama saja dengan 2 kali 2 atau negatif 2 kali negatif 2, seperti itu. Maka di sini kalau akar dari sebuah bilangan itu adalah plus minus ya. Jadi kalau misalnya kita punya akar 16, jadi akar 16 itu sebenarnya bukan 4 tapi plus minus 4, seperti itu. Nah, untuk bilangan imajiner itu khusus untuk bilangan akar negatif. Jadi misalnya akar 4 itu bisa ditulis sebagai akar 4 dikali akar min 1. Jadi di sini akar 4 itu adalah 2 dikali akar negatif 1. Jadi akar negatif 1 ini untuk bilangan imajiner itu disimbolkan sebagai I. Jadi 2I. Jadi ini menandakan bahwa bilangan imajiner ini adalah
apa namanya, I itu menunjukkan bahwa dia bilangan imajiner. Jadi kalau kita misalnya ketemu dengan 2i, kalau kita lagi membahas bilangan, berarti 2i itu adalah bilangan imajiner, seperti itu. Nah, sama halnya di sini. Nah, yi ini adalah bilangan imajinernya. Nah, sementara x-nya di sini adalah bilangan realnya, seperti itu. Misalnya katakan 3 ditambah 2i. Nah, ini merupakan bilangan kompleks, seperti itu. Nah, contoh lain misalnya kita punya akar 5. Akar negatif 5. Akar negatif 5 itu kan akar 5 dikali akar negatif 1. Maka di sini akar 5i. Nah, akar 5i itu merupakan bilangan imajiner, seperti itu. Oke, kita lanjut ke bilangan real. Nah, ini yang bilangan real ini adalah bilangan yang sering kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti itu. Dimulai dari 1, setengah, akar 2, akar 5, 4/7. Jadi semua bilangan, kalau kita lihat dari gambar di sini, semua bilangan yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari itu adalah bilangan real, seperti itu. Nah, biasa kalau kita belajar tentang himpunan, di situ ada yang namanya himpunan bilangan real. Atau misalnya kita katakan misalnya himpunan itu misalnya seperti ini. Di dalam himpunan itu kan biasanya gini, ada himpunan X sedemikian hingga X itu lebih kecil dari 3 misalnya, dengan X anggota bilangan real, seperti itu. Nah, itu di dalam himpunan biasanya penulisan seperti ini contohnya. Nah, bilangan real itu adalah semua bilangan ini. Jadi bilangan real itu adalah semua bilangan selain akar negatif atau selain bilangan imajiner tadi, seperti itu. Itu adalah bilangan real. Kalau misalnya negatif 3, negatif setengah misalnya, apakah itu bilangan real? Itu merupakan bilangan real, ya. Jadi tidak hanya terbatas pada bilangan positif. Jadi kalau kita misalnya punya garis bilangan, katakan di sini adalah garis bilangan, ya. Nah, di sini ada misalnya 1. Di sini ada 2. Antara 1 dan 2 ini terdapat banyak sekali bilangan real. Contohnya adalah 1,003 misalnya. Ini merupakan bilangan real, seperti itu. Jadi sebenarnya antara 1 sampai 2 itu banyak sekali bilangan real atau tak terhingga bilangan real, seperti itu. Oke, kita lanjut ke bilangan rasional. Nah, bilangan rasional itu didefinisikan sebagai bilangan dalam bentuk A per B, dengan A dan B itu anggota bilangan bulat, ya. B-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi B tidak boleh sama dengan 0. Contoh misalnya 1/4. Ini merupakan bilangan rasional, ya, karena dia berbentuk A per B. Dengan B-nya, B itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi kalau misalnya ada 3/0, itu bukan bilangan rasional, seperti itu. Jadi B-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Apakah A-nya boleh sama dengan 0? Boleh. Tapi B-nya tidak boleh sama dengan 0, seperti itu. Itu bilangan rasional. Nah, pertanyaannya di sini adalah, kalau kita punya A per B, ya, A per B itu adalah 1/4 adalah bilangan rasional. Pertanyaannya, apakah 3, misalnya 3 ini merupakan bilangan rasional atau bukan? Nah, 3 itu 3 itu termasuk bilangan rasional. Kenapa? Karena 3 itu sama saja dengan 3/1. Jadi dia bisa dibentuk ke dalam bentuk A per B. Jadi A-nya 3, B-nya sama dengan 1. Seperti itu. Maka 3 itu termasuk bilangan rasional. Jadi tidak hanya untuk bilangan yang 1 per atau 3 per atau
misalnya pecahan saja. Jadi bilangan pecahan itu juga termasuk ke dalam bilangan rasional ini. Jadi bilangan rasional bukan hanya bilangan pecahan, tapi bilangan 3, misalnya 4,5. 4,5 ini masih bisa masuk ke bilangan rasional karena 4/5 itu sama saja dengan 45/10, seperti itu. Jadi di sini kan dikatakan bilangan dalam bentuk A per B dengan A dan B-nya anggota bilangan bulat. Jadi kalau 4/5 bisa kita bentuk ke dalam bentuk A per B, maka dia bisa dikatakan sebagai bilangan rasional, seperti itu. Oke, kita lanjut ke bilangan irasional. Nah, bilangan irasional ini bilangan yang tidak dapat dinyatakan sebagai pecahan atau bilangan yang bukan bilangan rasional. Jadi dia tidak bisa dibuat ke dalam bentuk pecahan. Contohnya akar 2. Nah, akar 2 di sini kalau misalnya kita cari katakan kita cari akarnya ya. Akar 2 itu adalah nilainya itu 1,41421356. Jadi yang seperti ini itu bukan bilangan rasional, tapi bilangan rasional. Jadi dia ini tidak desimal, di belakang desimalnya itu tidak berulang, tidak berpola. Beda halnya kalau kita misalkan punya, katakan di sini 0,33333. Nah, 0,33 ini sendiri ini merupakan bilangan rasional. Karena apa? Karena ini bisa dibentuk ke dalam A per B. A per B-nya berapa? Yaitu 1/1/3, seperti itu. Nah, ini merupakan bilangan rasional. Jadi, bilangan irasional itu adalah bilangan yang desimalnya itu tidak berulang. Ya, belakangnya ini tidak berulang. Contohnya seperti akar 2, akar 5, akar 7 ya. Setelah itu akar 11. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa di sini akar bilangan prima itu adalah bilangan irasional, seperti itu. Akar 13 juga bukan merupakan bilangan rasional atau bisa dikatakan bilangan irasional ya. Nah, selanjutnya adalah bilangan pecahan. Bilangan pecahan dapat diartikan sebagai sebuah bilangan yang memiliki pembilang juga penyebut. Kalau pecahan ya tentu tadi bilangan pecahan itu termasuk ke dalam bilangan rasional. Jadi 4/5, 3/7 dan seterusnya. Itu merupakan bilangan pecahan. Jadi ada pembilang, ada penyebut. Yang mana pembilang? Pembilang ini yang posisinya di atas. Sementara yang bawah ini namanya penyebut. Nah, itu dia. Oke, kita bisa lanjut ke bilangan bulat. Nah, kalau bilangan bulat yaitu bilangan yang terdiri atas bilangan negatif ya, bilangan negatif, 0 dan bilangan positif. Itu merupakan bilangan bulat. Nah, kalau di sini kita lihat tadi ya, bilangan rasional itu terdiri dari bilangan pecahan dan bilangan bulat. Jadi bilangan pecahan ini khusus yang bilangan-bilangan yang berbentuknya A per B atau ada atau bisa ada pembilang, ada penyebutnya. Sementara bilangan bulat ini adalah bilangan yang katakan misalnya 3, 4. Tapi 3, 4 ini juga merupakan rasional, seperti itu. Juga merupakan bilangan yang dapat dibentuk sebagai A per B. Tapi bisa dikatakan bahwa bilangan bulat ini B-nya itu sama dengan 1. Seperti itu. Nah, kalau yang di sini ini B-nya lebih besar dari 1. Seperti itu. Lebih besar atau bisa bilangan negatifnya juga boleh. Oke. Jadi bilangan bulat itu negatif 2. Jadi bilangan negatif di situ
terdiri atas bilangan negatif, bilangan 0 dan bilangan positif. Itu sebagai kata kuncinya ya. Jadi ada negatif, ada 0, ada positif. Karena nanti bilangan bulat ini dibagi ke dalam dua, yaitu bilangan cacah dan bilangan negatif. Seperti itu. Bilangan cacah itu adalah bilangan yang dimulai dari 0 sampai dengan seterusnya. Itu bilangan cacah sampai tak terhingga ya. Sementara bilangan negatif itu dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3 sampai dengan seterusnya. Nah, di sini nanti bilangan cacahnya sendiri itu dibagi ke dalam dua bilangan, yaitu bilangan asli dan bilangan 0 tadi kalau di sini. Tunggu sebentar. Nah, di sini bilangan cacah itu dibagi ke dalam bilangan 0 dan bilangan asli. Kan kalau cacah itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi 0-nya itu bilangan tersendiri, 1, 2, 3-nya itu termasuk ke dalam bilangan asli. Makanya di sini bilangan cacah terdiri dari dua bilangan, yaitu bilangan 0 dan bilangan asli. Seperti itu. Nah, yang mungkin ini yang asing ya, yang asing atau jarang didengar atau memang jarang sih digunakan. Nah, bilangan komposit. Jadi bilangan komposit itu adalah bilangan asli lebih dari satu yang bukan merupakan bilangan prima. Jadi bilangan asli yang lebih dari satu. Ya, jadi kan kita punya bilangan asli tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Jadi komposit itu khusus bilangan asli yang lebih besar dari satu dan bukan merupakan bilangan prima. Nah, kita balik lagi, bilangan prima itu bilangan yang seperti apa? Nah, bilangan prima itu yaitu bilangan asli yang tepat mempunyai dua faktor, yaitu satu dan bilangan itu sendiri. Artinya dia hanya bisa dibagi oleh satu dan bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri, atau habis dibagi ya. Kalau bisa dibagi itu bisa dibagi dengan semua bilangan, tapi beda dengan halnya habis dibagi. Jadi sebenarnya 2 dibagi 3 itu bisa dibagi. 2 dibagi 3 itu bisa ya. Sementara kalau habis dibagi ya, kalau habis dibagi dia itu pada saat pembagian itu hasilnya adalah bilangan bulat, seperti itu. Jadi kalau misalnya 2 dibagi 2, nah ini kan habis dibagi, hasilnya adalah 1, seperti itu. Nah, itu bilangan prima. Jadi dia punya dua faktor. Sekarang mungkin saya bahas sedikit tentang faktor ya. Faktor itu adalah bilangan yang habis membagi bilangan tersebut. Contohnya, saya ambil di sini 4. 4 ini faktornya adalah 1, 2 dan 4. Terus misalnya saya punya 6. 6 itu faktornya adalah 1, 2, 3 dan 6. Kenapa? Karena 6 habis dibagi 1, 6 juga habis dibagi 2, 6 juga habis dibagi 3, dan 6 habis dibagi 6. Contoh, 6 dibagi 1 itu habis dibagi 6, hasilnya adalah 6. Terus 6 dibagi 2 itu hasilnya adalah 3. Jadi habis dibagi. Terus 6 dibagi 3 itu juga sama, hasilnya adalah 2. Dan 6 bagi 6 itu hasilnya adalah 1. Habis dibagi ini sendiri maksudnya adalah bukan nanti hasilnya adalah 0, bukan. Misalnya kita gini, kita punya katakan kue ya, ada kuenya 5 nih, mau dibagi ke 2 orang, artinya masing-masing orang kan dapatnya 2, dan di sini masih tinggal 1, berarti bersisa 1 dong, karena mau dibagi dengan 2 orang kan nggak bisa, seperti itu.
Ya kalau misal dalam kehidupan sehari-hari bisa saja sih, jadi dapatnya 2/5 seperti itu. Tapi kan dia hasilnya nanti bukan merupakan bilangan bulat. Kalau di sini fokusnya lebih kepada bilangan bulat itu sendiri, seperti itu. Oke, itu tadi untuk bilangan prima. Nah, bilangan komposit itu adalah bilangan, kembali lagi komposit ya, jadi bilangan yang lebih dari satu tetapi bukan bilangan prima. Nah, seperti itu. Jadi semua bilangan asli yang lebih dari satu tapi bukan bilangan prima, yaitu 3, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 dan seterusnya. Oke, itu bilangan komposit. Nah, di sini ada operasi untuk bilangan real. Jadi ada sifat-sifat operasi pada bilangan real. Yang pertama itu tertutup, yang kedua itu komutatif, yang ketiga asosiatif, dan yang keempat identitas. Sekarang gini maksudnya, tertutup itu apa? Nah, tertutup itu maksudnya adalah apabila kita menjumlahkan dua buah bilangan real, mengurangkan atau mengalihkan atau membagi dua buah bilangan real, maka hasilnya adalah bilangan real, seperti itu. Contoh, saya membagi 2 bagi 5. 2 bagi 5 itu sama saja dengan 2/5, atau gini aja deh, yang paling mudah dulu, 5/2. 5/2 itu kan hasilnya 2,5 kan. Nah, 5 ini bilangan real, 2 ini bilangan real, hasilnya 2,5 itu adalah bilangan real. Jadi ini semuanya real. Jadi kalau dijumlahkan misalnya 5 tambah 2, ini kan hasilnya 7. Nah, 5 ini sendiri real, 2 ini real, 7 juga bilangan real, seperti itu. Itu maksudnya bilangan sifat tertutup. Nah, jadi untuk sifat tertutup itu ke semua operasi. Jadi terhadap operasi penjumlahan dia tertutup, terhadap operasi pengurangan dia tertutup, terhadap operasi perkalian dia tertutup, dan terhadap operasi pembagian juga dia tertutup, seperti itu. Nah, sekarang yaitu sifat komutatif. Nah, sifat komutatif itu artinya dia pertukaran. Contoh gini, A plus B itu akan sama dengan B plus A. Itu maksudnya komutatif. Contoh, 5 tambah 2 itu sama saja dengan 2 tambah 5. Kan sama-sama hasilnya 7 untuk penjumlahan. Tapi dia tidak komutatif untuk pengurangan. Maksudnya adalah seperti ini. Contohnya, 5, oke, dikurang 2 itu tidak sama dengan 2 dikurang 5, karena 5 kurang 2 kan 3, sementara di sini negatif 3, jadi dia tidak komutatif untuk operasi pengurangannya. Sementara untuk operasi perkaliannya dia komutatif, misalnya 5 kali 2 dengan 2 kali 5 itu sama nilainya, sementara 5 bagi 2 dengan 2 bagi 5 itu kan tidak sama dengan, makanya dia tidak komutatif untuk operasi pembagian. Nah, sekarang untuk yang asosiatif. Asosiatif ini artinya mengelompokkan. Misalnya A plus B plus C. Jadi kalau dikelompokkan gini, sama saja dengan A plus B plus C. Jadi ini dikelompokkan terlebih dahulu, dijumlahkan terlebih dahulu. Jadi kalau untuk penjumlahan itu asosiatif, tapi untuk pengurangan tidak. Contohnya gini, 5 dikurang 2 kurang 4. Ya, dengan di sini 5 bentar 5 dikurang 2 kurang 4 sama dengan 5 kurang 2 kurang 4. 5 kurang 2 itu 3. Oke, kurang 4 itu negatif 1. Di sini 5
dikurang 2 kurang 4, 2 kurang 4 itu kan negatif berapa nih? Negatif 2 ya. Nah, ini hasilnya 5 dikurang negatif 2 itu kan hasilnya adalah 7. Seperti itu. Itu berbeda. Jadi untuk asosiatif di pengurangan itu apa namanya? Dia tidak jadi untuk pengurangan itu tidak asosiatif seperti itu, tapi untuk penjumlahan dia asosiatif seperti itu. Oke, lanjut ke identitas. Nah, di sini identitas itu hanya dimiliki oleh penjumlahan dan perkalian. Jadi identitas dari penjumlahan itu 0, identitas dari perkalian itu adalah 1. Seperti itu, ya. Contohnya gini. Identitas itu adalah sebuah bilangan yang apabila dioperasikan dengan bilangan itu, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Misalnya gini, katakan ini 5 ditambah 0 itu hasilnya adalah 5 ya. 7 ditambah 0 hasilnya 7. Kalau misalnya negatif 5 ditambah 0 hasilnya adalah negatif 5. Jadi identitas ini adalah sebuah bilangan yang apabila dijumlahkan dengan bilangan tertentu, katakan A misalnya, maka hasilnya adalah A. Oke, itu identitas ya. Atau gini, bisa juga gini. Apabila kita menjumlahkan sebuah bilangan dengan inversnya ya, maka hasilnya haruslah identitas. Oke, misal negatif 5 ditambah 5 itu sama dengan 0, maka ini dikatakan 0 ini sebagai identitas dari penjumlahan ya, identitas dari penjumlahan. Karena kita menjumlahkan sebuah bilangan dengan inversnya akan menghasilkan sebuah bilangan. Sama halnya dengan perkalian. Misalnya 3 dikali 1 itu sama dengan 3. Jadi perkaliannya hasilnya juga sama dengan 3. Sama halnya dengan 3 dikali inverse dari 3 untuk perkalian itu adalah 1/3. Maka hasilnya adalah 1. Seperti itu. Ya. Oke, itu untuk yang identitas. Mungkin sampai di sini saja penjelasan terkait jenis-jenis dari bilangan serta sifat operasi dari bilangan real. Untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.